Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 711. Tidak perlu memikirkan ke depannya. Tuan Muda Valentino, saat itu kalau aku tidak kembali ke keluarga Wijaya, maka hal ini tidak akan terjadi. Timothy yang memerintahkan seseorang menyalakan perintah kembali ke keluarga Wijaya, jadi aku terpaksa pulang. Jelas Kasman kepada Valentino dengan perasaan bersalah. Keluarga Wijaya sangat berkuasa di kota Kamer, kalian juga tidak bisa membangkang perintah mereka, jadi ini bukan salah kalian. Selesai berkata, Valentino segera memapah Kasman berdiri. Tuan Muda Valentino. Ketika dipapah Valentino, mereka semua memanggil Valentino dengan penuh haru. Aku sehebat apa sampai kalian semua begitu setia terhadapku? Selesai bicara, Valentino menghela napas panjang. Karena Anda adalah Tuan Muda Valentino. Jawab Kasman tanpa ragu. Apa itu kesetiaan yang bodoh? Kesetiaan yang dimiliki Kasman dan yang lainnya mungkin bisa disebut sebagai kesetiaan yang bodoh. Tidak bertanya terlalu banyak dan akan mengorbankan diri demi orang yang mereka anggap pantas. Valentino berjalan ke depan dan menarik lengan baju William. Di lengannya ada sebuah bekas luka yang sangat menarik perhatian. Tanpa obat penghenti pendarahan dan perban, bagaimana kalian bisa melakukannya? Tanya Valentino setelah diam sejenak. Tuan Muda Valentino, itu mudah, kok. Kami hanya perlu merobek baju dan menggunakannya sebagai perban, sedangkan amunisi yang dihidupkan bisa membersihkan luka dari bakteri dan menghentikan pendarahan. Jawab William tanpa ragu. Mendengar ucapan William, Valentino langsung terdiam. Meski William mengatakannya dengan santai, Valentino juga bisa membayangkan seberapa besar penderitaan yang dialami mereka pada saat itu. Kalian sudah bekerja keras. Semua hal yang terjadi, semua yang ingin dikatakan Valentino, kini hanya menjadi 4 kata itu. Tuan Muda Valentino, kalau dibandingkan dengan apa yang Anda alami, kami tidak ada apa-apanya. Timpal Kasman segera. Valentino tidak banyak bicara, melainkan hanya memandang sekitar. Dia sedang berusaha mengingat wajah semua orang yang ada di sini. Tuan Muda Valentino, saat kita keluar, awalnya ada 136 orang, tapi... Ketika mengungkit hal itu, Kasman agak kesulitan melanjutkan perkataannya. Tapi Timothy mengutus orang untuk membunuh kami, sedangkan kami tidak punya senjata, jadi hanya bisa terus bersembunyi sambil melarikan diri dari kejaran mereka. Hanya dalam waktu setengah bulan, kami kehilangan 20 orang. Belum sampai 2 bulan, kami kehilangan hampir setengah dari jumlah awal. Sekarang kami hanya tersisa 78 orang. Begitu mendengar penjelasan Kasman, Valentino mengepalkan tinjunya. Kebencian di hatinya kembali menumpuk. Aku akan membuatnya membayar semua ini. Kalau aku kembali ke keluarga Wijaya kelak, aku pasti akan membuat Timothy berlutut dan menebus dosanya di depan papan mendiang para prajurit keluarga Wijaya. Valentino menggertakkan giginya sambil berusaha meredam api amarah yang berkobar di dalam hatinya. Valentino, kita tidak boleh terlalu lama di sini, nanti malah menarik perhatian. Danu yang berdiri di samping pun mengingatkan Valentino. Valentino mengangguk pelan, kemudian menatap William dan berkata, Nih, coba kalian hubungi nomor ponsel ini. Namanya Deska Poreman. Dulunya adalah orang yang cukup berkuasa di zona pengembangan pinggiran kota. Untuk beberapa waktu ini, kalian bersembunyi saja dulu. Setelah beberapa hari, aku akan meminta kalian melakukan sesuatu. Aku tidak berbasa-basi lagi. Beri aku sedikit waktu, aku akan membawa kalian semua menghadiri perjamuan penghargaan di kota Neo.
Valentino melihat waktu sebentar, lalu berkata dengan cepat. Tuan Muda Valentino, kami akan mendengar perintah Anda. Jawab William dan yang lainnya tanpa ragu. Setelah itu, mereka semua pun bubar. Kalau orang sebanyak ini bergerak bersama, mereka pasti akan menarik perhatian. Setelah mereka semua pergi, Valentino segera menghubungi Deska. Selama beberapa hari ini, Valentino sudah memikirkan rencana ini. Pada akhirnya, rencananya sudah akan dilaksanakan. Kak Valentino, kadang aku tidak paham, kenapa kakak bisa sehebat ini dalam mengatur orang-orang? Karisma kakak sungguh besar. Aku tidak mengerti, tapi aku juga ingin terus berjuang bersama kakak. Danu memandang punggung Kasman dan yang lainnya yang sudah semakin menjauh, lalu tanpa sadar berkata dengan kagum. Hanya dengan satu panggilan, mereka semua tidak peduli dengan bahaya yang mengancam dan semuanya hadir di sini. Hal ini membuat Danu sangat kagum. Danu, ada yang namanya. Berusahalah sebaik mungkin dan jangan pikirkan apa yang akan terjadi. Kakekku yang mengatakannya padaku saat aku masih kecil. Saat itu aku masih tidak mengerti apa maksud ucapan itu, jadi aku juga tidak terlalu memedulikannya. Tapi sekarang aku sudah mengerti. Sejak aku bisa mengingat, aku selalu memperlakukan semua orang dengan baik. Aku tidak pernah sok berkuasa di hadapan Kasman dan yang lainnya. Ketika mereka ada masalah, aku juga akan membantu mereka. Aku juga tidak menduga kalau semua tindakan-tindakan kecil itu bisa menghasilkan balas budi sebesar ini dari mereka. Sebenarnya, setiap prajurit keluarga Wijaya sangat setia pada keluarga Wijaya. Hanya saja Timothy dan yang lainnya telah membuat orang-orang berpaling dari mereka. Valentino meletakkan tangannya di belakang punggung sembari berkata dengan penuh perasaan. Lakukanlah yang terbaik, jangan hiraukan apa yang akan terjadi ke depannya. Dulu tindakan kecil yang dia lakukan malah membuat para prajurit keluarga Wijaya mengingatnya dengan baik. Aku sudah paham sekarang. Kak Valentino, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Tanya Danu sembari mengangguk. Valentino berpikir sejenak, lalu mengeluarkan sebuah buku yang berisikan rencana yang sudah dia sketsa semalam. Setelah itu, dia membahas situasi sekarang bersama Danu. Kamu yakin kalau di distrik Heaven tidak ada orang dari keluarga Wijaya, kan? Tanya Valentino sambil membuka buku rencananya. Aku sangat yakin. Jaringan intelku tidak menemukan jejak keluarga Wijaya. Kecuali keluarga Wijaya menyembunyikan kekuasaannya. Kalau tidak, aku pasti bisa menyadari jejak mereka. Jawab Danu sembari mengernyit. Valentino mengangguk, lalu berkata, dengan ciri khas keluarga Wijaya, seharusnya distrik Heaven tidak ada orang mereka. Keluarga Wijaya sangat angkuh. Mereka tidak akan berhubungan terlalu banyak dengan wilayah seperti ini. Lagi pula, mereka sangat menganggap tinggi diri sendiri, mereka tidak akan menyembunyikan kekuasaan mereka juga. Tapi, kita tetap harus waspada. Oke, Kak Valentino. Jawab Danu sambil mengangguk mengiyakan. Setelah itu, mereka berdua pun mengobrol cukup lama sebelum akhirnya berpisah. Saat ini, jaring besar yang dibuat Valentino mulai merambat ke penjuru kota Veru. Setelah jaring besar itu selesai ditebar, saat Valentino menarik jaring tersebut, kota Veru pasti akan gempar. Kompleks Sea Garden di rumah Valentino. Ketika Angel mencuci pakaian Valentino, ponselnya tiba-tiba berdering. Ketika dia melihat ponselnya, ternyata nomornya berasal dari kota Neo. Hati Angel langsung tersentak. Dia ragu sesaat, tapi pada akhirnya dia tidak berani mengangkatnya. Namun, pemilik nomor telepon itu sangat keras kepala. Meski Angel menggenggam ponselnya dan menunggu selama 7 detik baru memencet tombol terima. Dia meletakkan ponselnya di samping telinga. Angel sama sekali tidak berani berbicara. Angel?
Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari ujung telepon. Begitu mendengar suara itu, Angel seketika membelalakan matanya. Air matanya sontak mengucur deras. Panggilan teleponet berasal dari ibunya, Mary. Sejahat apapun Mary, dia masih merupakan ibu yang membesarkan Angel. Ibu. Angel mengusap hidungnya, lalu memanggil ibunya dengan pelan. Baguslah. Ternyata benar ini adalah nomormu. Kenapa kamu tidak menelpon kami? Tanya Mary dengan nada agak kesal. Ibu sedang bercanda ya? Aku mana berani menghubungi kalian? Ibu juga bukannya tidak tahu kenapa ibu bisa menghubungiku. Ibu dapat dari mana nomor ponselku? Tanya Angel bertubi-tubi sambil mengusap air matanya. Bab 712, 20 hari. Kamu tidak perlu peduli dari mana ibu mendapatkan nomormu. Kamu tidak perlu cemas, ibu menghubungimu dari telepon umum. Waktu ibu tidak banyak. Pokoknya, tidak peduli kamu sedang ada di mana, kalau kamu masih mengakui ibumu ini, cepat pulang. Ucap Mary dengan tergesa-gesa. Tidak bisa, ibu. Aku masih harus menjaga Valentino. Angel terdiam sejenak, lalu langsung menolak permintaan Mary. Bisa-bisanya kamu masih berbohong pada ibu. Dia sudah pulih, kan? Cibir Mary. Begitu mendengar ucapan ibunya, Angel teringat kembali akan kejadian pada waktu lalu. Dia langsung paham, pasti para kerabat jauhnya yang menghubungi Mary. Memangnya siapa lagi yang Mary kenal di kota Vero kalau bukan mereka? Hal itu membuat Angel merasa sangat bersalah. Dia hanya bisa mendatangkan masalah bagi Valentino. Setiap kali pasti seperti itu, niat baiknya malah membawa petaka. Angel sungguh sedih dan merasa bersalah terhadap Valentino. Pokoknya sekarang aku masih belum bisa pulang. Angel menimpali. Kalau aku pulang sekarang, kami hanya akan membuat masalah ini lebih besar. Hai Empia, ibu bisa memintamu pulang tentu saja sudah punya persiapan. Pokoknya kamu pulang saja. Jawab Mary dengan angkuh. Aku tidak akan meninggalkan Valentino. Jawab Angel dengan teguh setelah diam sejenak. Kamu? Oke, ibu akan memberimu dua pilihan. Satu, kamu tidak ingin berpisah dengannya, kan? Kalau begitu, kalian pulanglah bersama. Dua, kamu pulang sendiri. Ujar Mary sambil mendengus dingin. Ibu sudah gila, ya? Jelas-jelas ibu tahu dengan kondisi Valentino, tapi ibu malah memaksa kami pulang. Bukankah itu sama saja dengan membiarkan Valentino mati? Tanya Angel agak marah. Kalau dia tidak berani pulang demi kamu, kamu pulang saja sendirian. Tentu saja Mary tahu kalau Valentino tidak akan kembali. Itu sebabnya dia berkata seperti ini. Tidak mungkin! Angel sudah mulai jengkel. Kalau kamu tidak pulang, aku bukan ibumu lagi. Mary seketika mengamuk. Kalau ibu terus memaksaku, aku juga bukan putri ibu lagi. Sikap Angel juga sangat keras kepala. Dia sontak mengakhiri panggilan dan langsung mematikan ponselnya. Angel meletakkan ponselnya di samping. Setelah itu, dia membuka keran air dan mencuci wajahnya. Dia merasa sangat sedih. Ketika dia mengangkat kepalanya dan menatap cermin di hadapannya, dia malah melihat Valentino yang sedang berdiri di belakangnya. Wush! Angel seketika berbalik, lalu menatap Valentino sambil bertanya. Tino, sejak kapan kamu kembali? Valentino tidak langsung menjawabnya, melainkan memandang Angel dengan tenang. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berkata,
Aku akan menemanimu pulang. Apa? Angel sontak membelalakan matanya dan mengibaskan tangannya, lalu berkata, Tidak, tidak boleh. Kamu tidak perlu menjelaskan alasannya. Pokoknya kamu tidak boleh pulang. Setidaknya untuk sekarang. Valentino menggeleng sambil berkata, Aku tidak mungkin membiarkanmu pulang sendiri, kan? Aku tidak pulang. Aku ingin terus menemanimu. Jawab Angel. Bagaimanapun, dia adalah ibumu. Aku tidak ingin hubungan kalian rusak karena aku. Jawab Valentino sambil mengusap hidungnya. Angel menghela napas pelan, kemudian berkata, Tino, aku tidak tahu kenapa ibuku sangat berprasangka buruk terhadapmu. Tapi aku percaya, ketika kamu kembali ke kota Neo kelak, ibuku sudah tidak akan menghalangi kita. Ya, aku akan mewujudkannya. Jawab Valentino dengan serius sembari mengangguk. Namun, semua yang dilakukan Valentino bukan demi mendapat pengakuan dari Mary. Bagi Valentino, kini Mary hanyalah orang yang tidak penting. Kalau bukan karena Angel, Valentino akan langsung putus hubungan dengan Mary. Selesai makan malam, Valentino terus memeluk Angel sambil mengobrol sebentar. Setelah itu, mereka kembali ke kamar tidur. Malam ini, Angel sangat proaktif. Valentino belum mengatakan apapun, tapi Angel langsung masuk kamar mandi dan ketika dia keluar, tubuhnya hanya terbalut sehelai handuk. Lekuk tubuhnya yang seksi, ditambah lagi dengan sorot matanya yang sungguh menggoda membuat hati Valentino bergelora. Wajah Angel yang biasanya tampak imut dan lembut, kini tampak memerah karena terkena uap air hangat. Mukanya menjadi sangat menggoda. Aroma semerbak menyerang hidung Valentino. Angel berinisiatif memanjat ke atas tubuh Valentino dan mencium bibirnya. Angel, kamu... Valentino merasa ada yang janggal dengan sikap Angel. Jangan banyak tanya. Tino, cium aku. Wajah Angel sangat merah. Dia mendesah di samping telinga Valentino dengan lembut. Ketika hawa panas dari napas Angel mengenai telinganya, Valentino merasa sedikit geli. Dalam hubungan mereka berdua, hari ini adalah pertama kalinya Angel sangat inisiatif. Angel ingin memberimu semuanya. Semuanya? Napas Angel menjadi agak kasar. Tangannya juga terus meraba tubuh Valentino. Sedangkan Valentino hanya terdiam selama 2 detik. Setelah itu, dia langsung mengambil kendali dan mulai membalas tindakan Angel. Di dalam kamar, tubuh mereka berdua seketika bersatu. Gerakan mereka memiliki tempo yang sangat cepat. Angel sampai meminta Valentino untuk melakukannya 2 kali. Setelah itu, dia baru membenamkan kepalanya ke dalam pelukan Valentino dan terlelap. Valentino memeluk Angel dengan lembut sembari memikirkan sesuatu. Angel tidak pernah mengambil inisiatif. Tampaknya gara-gara panggilan dari Mary membuat Angel merasa tertekan. Kalau orang lain yang berani mengancam Angel, tidak peduli orangnya ada di mana, Valentino akan memikirkan berbagai cara untuk melenyapkannya. Namun, Mary adalah ibunya Angel. Jadi, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan Valentino meski dia sangat kejam. Setelah beberapa saat, Valentino bangkit perlahan dan berjalan ke ruang tamu untuk merokok. Saat ini, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 1 pagi. Valentino mengeluarkan ponselnya dan menyadari ada sebuah pesan yang tak terbaca. Dia pun segera membuka pesan tersebut. Tuan Muda Valentino, rencananya sangat bagus. Saranku, sebaiknya serahkan semua hal ini pada Kasman dan yang lainnya. Kalau bisa Anda jangan muncul. Kasman dan yang lainnya tidak apa-apa kalau terjebak masalah, tapi Anda tidak boleh. Mereka juga berpikir seperti itu. Berbagai daerah sudah memberi respons, kekuatan kita sudah semakin terbentuk. Paling lambat akan selesai dalam 1 bulan dan paling cepat hanya perlu 20 hari. Kami akan menjemput Anda pulang.
Balasan Hendrik sangat singkat, padat, dan jelas. Sangat jelas kalau Hendrik membalas pesan Valentino dengan buru-buru. Harus 20 hari ya? Valentino mengangkat kepalanya dengan perlahan sambil menatap langit malam. Tangannya sedang terkepal erat. Sebentar lagi sudah akan musim dingin dan dalam sekejap mata sudah akan menyambut tahun yang baru. 20 hari lagi, mereka sudah bisa kembali ke kota Neo. Valentino sudah agak tidak sabar. Dia tidak sabar ingin bertemu lagi dengan para anggota asosiasi Valentino Empire dan tidak sabar ingin melihat raut wajah Nick yang kaget ketika melihat dirinya. Valentino menarik kembali pandangannya, kemudian memandang Santana yang sedang terparkir di bawah. Pada saat ini, Valentino tiba-tiba merasakan sebuah keinginan yang besar. Dia segera mengambil kunci mobil dan meninggalkan rumah. Berem? 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 Suara mesin yang ditimbulkan Santana itu sangat nyaring. Dengan lampu utama yang menyala, Santana itu melaju meninggalkan kompleks. Dengan jendela mobil yang diturunkan, Valentino menikmati dinginnya udara malam hari. Pikirannya juga menjadi sangat jernih. Valentino melaju melewati jalanan, pemandangan di sekitar juga dengan cepat berlalu. Dalam waktu 20 hari ini, tidak tahu apakah dirinya bisa menguasai kota Vero atau tidak. Bab 713, Niat untuk membunuh. Santana berjalan lurus ke depan tanpa berbelok, melewati kawasan perkotaan, langsung menuju jalan lingkar di luar pinggiran kota. Sekarang sekitar jam 1 tengah malam. Selain masih ada banyak kendaraan di kawasan perkotaan, jalan lingkar ini sudah sangat sepi. Hanya ada lampu jalan di kedua sisi yang masih menyala. Jalan lebar yang tidak ada halangan tepat berada di depan mata Valentino, dia pun timbul niat untuk mengemudi secara bebas. Valentino menginjak gas tanpa ragu. Kecepatan mobilnya langsung melonjak hingga lebih dari 100 yard per jam. Santana melaju dengan cepat seperti arus listrik. Angin kuat yang bertiup masuk dari jendela membuat wajah Valentino seperti dipukul oleh pisau. Valentino tidak merasa tidak nyaman, tetapi malah menikmati perasaan seperti ini sambil memejamkan matanya. Bisa? Tiba-tiba tampak seberkas cahaya menyilaukan dari belakang. Segera setelah itu, terdengar suara gelombang yang kuat. Sebuah Lamborghini berwarna perak melaju dengan kecepatan tinggi menuju sisi kiri Valentino dan bergerak maju bersamaan. Jendela terbuka dan tampak seorang gadis yang sangat cantik. Gaya rambut pirang bergelombang dipadukan dengan bibir merah dan gigi yang putih. Tepat ketika Valentino melirik, orang yang mengemudi menunjukkan jari tengahnya kepada Valentino. Yang mengemudi adalah seorang pemuda. Wajahnya tampak sombong dan mencibir. Gerakan tangannya juga sangat provokatif. Berani-beraninya kamu menggunakan Santana untuk ngebut, ingin bertanding? Ujar pemuda sambil tertawa. Valentino menggelengkan kepala, dia tetap menginjak gas dan mempertahankan laju. Sialan! Dasar pengecut! Pemuda membentak, kemudian menarik kembali tangannya, dia menginjak gas dan Lamborghini melaju dengan cepat melewati Valentino. Hanya dalam waktu 2 detik, dia sudah berjarak 200 meter dari Valentino. Valentino menutup jendela tanpa ekspresi, kemudian menghidupkan sebatang rokok dengan santai. Saat ini, Valentino berpikir untuk mencoba semua fitur dari Santana ini, karena sebelumnya dia hanya mengendarainya dengan mode normal. Plak! Valentino menekan mode sport. Bram? Mesin mengeluarkan suara raungan rendah. Detik berikutnya, Valentino menginjak gas dan mesin mulai berjalan dengan cepat. Santana seketika melaju dengan sangat cepat seperti kuda liar. Bisa? Mesin mengeluarkan suara keras yang bergema di sepanjang jalan yang hening. Dalam sekejap,
laju mobil sudah mencapai 150 dan masih terus meningkat. Tidak lama kemudian, lampu belakang Lamborghini sudah terlihat. Di dalam Lamborghini, pemuda tadi masih tertawa terbahak-bahak. Kupikir orang yang mengendarai VW Centena tadi sangat hebat. Aku pernah menonton di TV, ada orang yang mengendarai A86 yang sangat jago dalam bermain mobil. Ujar pemuda dengan sinis. Kak Ben, kamu adalah master 10 teratas di klub mobil sport Kota Vero. Jangankan VW Centena, biarpun memberinya Lamborghini yang sama persis, dia juga tidak bisa melihat lampu belakang mobilmu. Ujar si gadis sambil tertawa. Pemuda tidak berbicara, tetapi wajahnya tetap sangat arogan. Bisa? Wush! Tiba-tiba terdengar suara mesin mobil yang sontak membuat pemuda tercengang. Tak menunggu mereka membalikan kepala, mereka melihat sebuah bayangan putih melintas dari samping mobil mereka seperti hantu yang melayang. Sialan! Apaan itu? Pemuda sangat bingung. Kemudian dia menginjak gas. Barulah dia akhirnya melihat lampu belakang mobil di depannya. Kak Ben, itu VW Centena tadi. Gadis membelalakan mata dan wajahnya tampak terkejut. Sialan! Sejak kapan VW Centena bisa melaju dengan begitu cepat? Tidak mungkin! Pemuda berteriak sambil memegang kemudi dan menginjak gas hingga kandas. Keinginannya untuk menang telah membara, dia ingin rasanya mengendarai Lamborghini hingga terbang. Bisa? Mesin Lamborghini terus bekerja, membuat kap mobil bergetar dan mengeluarkan suara menderu yang sangat keras. Kecepatannya mencapai tingkat ekstrim dan bahkan badan mobil juga bergoyang. Namun, meskipun pemuda terus menambahkan kecepatannya, dia tetap tidak bisa mengejar VW Centena itu. Bahkan jarak mereka menjadi semakin jauh. Di tikungan selanjutnya, lampu belakang VW Centena itu bahkan sudah menghilang. Sialan! Ketika melihat ada tikungan di depan, pemuda segera mengerem sehingga meninggalkan bekas gesekan ban pada aspal. Gila! Ini benar-benar gila! Sebuah VW Centena bisa melaju sampai Lamborghini tidak bisa melihat lampu belakangnya lagi? Pemuda membentak, kemudian dia keluar dari mobil dan memeriksa di bagian tikungan. Pada saat ini, Centena putih itu sudah sepenuhnya hilang dari pandangannya. Kak Ben, aroma apa ini? Gadis itu juga ikut turun dari mobil dan mencium sebuah aroma. Wajah pemuda menjadi muram, dia pun membentak. Sialan! Ini aroma ban yang terbakar. Bocah itu bisa teknik mengepot. Seusai berbicara, pemuda berjalan ke arah depan, lalu berjongkok untuk melihat kondisi jalan. Dengan disinari oleh lampu Lamborghini, kelihatan jelas ada bekas gesekan ban yang membentuk kurva diagonal yang sangat sempurna. Sialan! Gila! Dia itu dewa! Pemuda tercengang sejenak, kemudian berseru. Kak Ben, bukankah di dalam klub ada banyak orang yang jago mengepot? Apa yang perlu dikagumi? Ujar gadis dengan ekspresi sinis. Apa yang kamu pahami? Tahukah kamu seberapa sulitnya melakukan teknik mengepot pada kecepatan seperti itu? Selain itu, lihatlah bekas ban hasil mengepot ini yang sangat pas dengan sisi jalan. Dengan begini dapat mengurangi banyak jarak dan waktu untuk berbelok. Dalam jalur perlombaan yang mengutamakan kecepatan, waktu yang singkat ini dapat menentukan kalah atau menangnya seseorang. Aku malah melepaskan master sehebat itu. Rugi besar. Pemuda merasa sangat sakit hati. Gadis tampak ingin berbicara,
tetapi pada akhirnya tetap diam. Tidak bisa, aku harus memberitahukan kakak sepupuku tentang hal ini. Dia pasti akan tertarik pada orang lain. Pemuda tiba-tiba mendongak, kemudian berjalan menuju mobil. Di kompleks Sea Garden, Valentino ganti ke mode biasa dan melaju perlahan di dalam kompleks. Kekesalan di dalam hatinya sudah hilang. Emosi yang tidak menyenangkan sepertinya telah menghilang seiring dengan laju cepat mobilnya sejak dia menginjak gas. Ternyata pria memang harus melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh pria. Pergi balapan ketika suasana hati sedang buruk, sepertinya itu merupakan pilihan yang baik juga. Valentino menutup pintu mobil dengan puas, kemudian naik ke atas rumah. Angel tidur dengan nyenyak di dalam kamar sambil mengigau. Valentino tertawa dan siap untuk berbaring. Ting tong! Tiba-tiba terdengar suara notifikasi dari ponsel yang ada di samping tempat tidur Angel. Valentino merasa heran. Sekarang sudah jam 2 tengah malam, masih ada orang yang mengirimkan pesan? Begitu dilihat, ternyata nomor asing. Setelah melihat isi pesan tersebut, Valentino sontak mengernyit. Pada saat bersamaan, tampaklah aura dingin yang diselubungi aura pembunuhan dari tubuh Valentino. Isi pesannya menyuruh Angel kembali ke kota Neo. Nak, semua yang kulakukan ini demi kebaikanmu. Bisa-bisanya kamu memblokir nomor itu. Kalau kamu seperti itu, jangan salahkan aku. Kalau kamu tidak pulang, aku akan memberitahukan orang lain soal Valentino masih hidup. Sangat jelas pesan ini dikirim oleh siapa? Mary! Segila inikah pemikirannya sekarang? Dia bahkan mengancam Angel dengan nyawa Valentino. Selama 3 tahun ini, tidak peduli apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Mary, Valentino selalu bersabar. Namun, perbuatan Mary kali ini membuat Valentino timbul niat untuk membunuh. Bab 714, tidak mengecewakan cinta yang tulus. Segala sesuatu harus ada batasannya. Namun, Mary sama sekali tidak punya batasan dalam bertindak. Dia bisa menghalalkan segalanya demi mencapai tujuannya sendiri. Valentino sudah tinggal bersama dengannya selama 3 tahun, tetapi dia malah bisa bertindak kejam seperti ini. Bisa dikatakan, bahkan anjing peliharaan pun punya perasaan. Apakah di dalam mata Mary, Valentino kalah dari seekor anjing? Ketika Valentino menunjukkan kehebatannya di acara ulang tahun Angel, sikap Mary langsung berubah dan dia mengucapkan selamat kepada Valentino dan Angel. Namun, begitu Valentino mengalami masalah, sikapnya langsung berubah lagi. Sikapnya tidak menentu dan hanya didasari pada kekayaan seseorang. Saat ini, Valentino sudah kehilangan kesabaran terhadap Mary. Wajah Valentino menjadi muram. Dia mengambil ponsel dan ingin menelpon Kasman. Asal dia menelpon, Kasman dan yang lainnya pasti akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk pergi menjalankan misi di kota Neo. Meskipun akan dibunuh oleh Nick, mereka juga bisa memenggal Mary sebelum hal itu terjadi. Namun, Valentino merenung sejenak, pada akhirnya tetap tidak menelpon. Bagaimanapun juga, Mary adalah ibunya Angel. Dia adalah ibu kandung dari wanita yang dicintainya. Kalau Valentino melakukan hal seperti itu, lantas kelak bagaimana dia menghadapi Angel? Sekarang Valentino bisa bersikap dingin dan kejam terhadap segala hal. Namun, terhadap masalah Angel, dia tidak bisa memutuskannya dengan tegas. Valentino menghela napas panjang, kemudian meletakkan ponselnya. Nyawa Mary sama sekali tidak berarti bagi Valentino. Valentino merasa tidak layak kalau mengorbankan prajurit keluarga Wijaya demi Mary, dan Mary pun tidak pantas. Tino, jangan tinggalkan aku. Angel yang tertidur pulas, tiba-tiba mengigau. Valentino memutarkan kepalanya, dia melihat wajah samping Angel yang putih bersih sambil menghela napas.
Kekesalan yang telah dihilangkan dengan balapan tadi, kini muncul kembali. Pada akhirnya, tetap harus Angel yang mengambil keputusan dalam hal ini. Setelah berpikir sangat lama, Valentino meletakkan ponsel Angel, kemudian berjalan ke samping Angel. Valentino baru saja menjulurkan tangannya, tetapi Angel sudah mengangkat kepalanya dan meletakkannya di atas lengan Valentino seolah-olah semua ini sudah menjadi kebiasaannya. Meskipun di dalam mimpi, Angel juga bisa bertindak sesuai kebiasaannya. Walau melihat bentuk badan Angel yang seksi, Valentino tidak mempunyai niat tertentu. Saat ini dia hanya merasa kasihan. Selama 3 tahun dan termasuk beberapa bulan ini, Angel mengalami tekanan yang berat dari dunia luar dan juga tekanan dari Mary Dami Valentino. 3 bulan itu, kepala Valentino terluka dan mengalami gejala sequelae, tetapi kemampuan ingatannya tidak hilang. Meskipun Valentino tidak memahami pembicaraan dan kejadian selama itu, dia bisa mengingatnya. Valentino juga mengingat waktu ketika Mary memaksa Angel untuk bercerai dengannya dan meninggalkannya. Mungkin Angel sangat lemah dan kemampuannya kalah jauh dari Valentino. Bagaimanapun, dia adalah putri David dan Mary. Dia tidak bisa bersikap kejam seperti Mary, jadi tidak dipungkiri sikapnya akan menjadi agak mirip David. Namun, Valentino tidak bisa melupakan semua kelebihan Angel karena sedikit kekurangannya. Terlebih dia tidak akan mengecewakan tekad Angel untuk menemaninya dan berkorban selama ini. Setelah kembali ke kota Neo, aku pasti akan memberimu kehidupan yang mewah. Aku tidak akan sia-siakan perhatianmu selama 3 bulan ini, ujar Valentino dengan serius di dalam hatinya. Keesokan harinya, Valentino duduk di ruang tamu. Di hadapannya ada sebuah laptop dan ponsel. Berdasarkan saran dari Hendrik, sekarang Valentino tidak akan gampang menonjolkan diri lagi. Jadi dia akan mengontrol diam-diam dari belakang. Sekarang Valentino sudah punya sedikit kekuasaan, jadi ada banyak hal yang memang tidak perlu dilakukan secara langsung olehnya. Kasman sudah berinteraksi dengan Deska. Valentino ingin Deska kembali memasuki dunia kegelapan. Tentunya Deska juga tidak ragu sama sekali. Berdasarkan kemampuannya dalam melihat kondisi, dia tahu bahwa Kasman dan orang di sampingnya memiliki kemampuan seni bela diri yang sangat hebat. Oleh karena itu, dengan membawa kelompok prajurit yang ganas ini, semangat tempurnya kembali membara dan dia yakin bisa berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Untuk sementara, Valentino belum menyuruh Dano melakukan sesuatu. Dia hanya bertugas memperluas jaringan intelijen dan mempertahankan kestabilannya. Tentu saja perluasan jaringan intelijen harus dilakukan dalam kondisi aman dan tidak terbeberkan. Begitu jaringan intelijen tersebar, asal kota Neo terjadi sesuatu, Valentino akan langsung menyadarinya. Bahkan keluarga Wijaya di kota Comer, selama mereka tidak menaruh kefokusan di sini, mereka juga sulit untuk menahan perluasan jaringan Valentino. Rice Real Estate milik Rice tentunya akan memasuki dunia bisnis dan mengumpulkan kekuatan. Valentino sangat mempercayai kemampuan Rice dalam mengumpulkan jaringan. Kalau tidak, waktu itu Rice tidak mungkin berkembang begitu pesat di kota Neo dan masuk dalam kamar dagang kota Neo. Semua orang menjalankan tugas mereka masing-masing dengan lancar. Rencana yang disusun Valentino selama ini akhirnya bisa mulai dilaksanakan. Sedangkan Valentino sendiri menargetkan kekuasaan teratas di distrik Haven kota Vero. Segala sesuatu sulit di saat memulai, Valentino masih perlu memikirkan cara untuk mendekati orang-orang itu. Angel sibuk membereskan kamar dengan memakai pakaian santai dan sandal katun berwarna merah muda. Angel tidak mengizinkan Valentino merekrut orang untuk membersihkan rumah, mencuci pakaian dan memasak. Dia mengerjakan semuanya sendiri. Angel bilang dia tidak ingin orang lain merusak dunianya bersama Valentino. Valentino tidak bisa menolak, jadi dia menuruti kemauan Angel. Mesin cuci sedang bekerja, Angel sedang mengepel lantai, sementara Teko di dapur juga mulai mengeluarkan uap panas. Sinar matahari di luar jendela masuk ke dalam ruang tamu, membuat ruangan menjadi hangat dan damai. Setelah mengatur semuanya, Valentino melihat ke arah Angel, kemudian dia perlahan bangkit,
lalu memeluk Angel dari belakang. "Jangan berulah, aku lagi mengepel." Angel menggoyangkan badannya sembari memelototi Valentino. "Aku sangat bahagia bisa hidup bersamamu," ujar Valentino dengan tulus. Begitu mendengarnya, Angel tercengang, hatinya lumer dan dia pun membiarkan Valentino memeluknya. Beberapa saat kemudian, Valentino berkata, "Semalam aku melihat ponselmu. Lihat saja, kamu bisa memeriksanya kapan saja. Hehe." Angel tidak melakukan kesalahan, jadi dia tidak peduli sama sekali. Ibumu mengirimkanmu pesan," ujar Valentino. Setelah mendengar perkataan Valentino, Angel tiba-tiba berhenti mengepel, kemudian melihat ke arah Valentino. "Iya?" Valentino mengangguk. "Dia tetap ingin kamu pulang. Aku tidak menghapusnya, pesan itu masih ada di ponselmu. Aku merasa keputusannya ada padamu." Valentino menghela napas panjang. Sebenarnya dia bisa menghapus pesan itu dan merahasiakan hal itu dari Angel. Namun, Mary pasti tidak akan menyerah. Kalau sumbernya tidak berhenti, maka masalah akan tetap ada. Berdasarkan sifat Mary, Valentino tidak berani bertaruh. Kalau Mary kehilangan akal sehat dan membocorkan bahwa Valentino dan Angel masih hidup. Kalau begitu, kota Vero pasti akan dikepung oleh anak buah Timothy. Bab 715, menghadapi bahaya sendirian. Begitu saatnya tiba, seberapa besar bahaya yang harus dia dan Angel hadapi. Rice Real Estate, Danu, dan 78 tentara keluarga Wijaya akan dibantai habis dalam satu serangan. Jadi, masalah ini harus segera dibereskan. Kunci penyelesaiannya ada di Angel. Jika Angel tidak mau kembali, maka Valentino juga tidak keberatan untuk berhadapan dengan Nick. Walaupun level bahayanya akan sangat meningkat jika Valentino melakukannya. Angel terdiam sesaat selama beberapa detik, lalu dia segera kembali ke kamarnya. Dia mengambil ponselnya dan membuka kotak pesan. Valentino juga melangkah perlahan dan berhenti di depan pintu sambil menatap Angel. Angel yang sedang berada di dalam kamar memegang ponselnya dengan kedua tangan yang gemetar. Dia membaca satu persatu kata dalam pesan singkat itu. Setelah selesai membacanya, ekspresi di wajahnya terlihat sangat berkecamuk. Ada amarah, kesal, perasaan bersalah, susah hati, dan juga tidak rela. Berbagai macam ekspresi muncul di wajah Angel pada waktu yang bersamaan. Perasaan yang berkecamuk pun memenuhi batin Angel, membuatnya terus berdebat dalam hati. Jika dia pulang, itu berarti dia akan meninggalkan Valentino dan dia akan menjadi sendirian. Jika dia tidak pulang, Mary akan menganggap masalah ini sebagai sebuah ancaman dan ibunya itu akan benar-benar mengabaikan bahaya yang Valentino harus hadapi. Situasi ini benar-benar bak buah si malakama. Angel tidak tahu harus memilih yang mana. Angel benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Saat ini, Valentino juga tidak punya solusi yang bagus. Di satu sisi adalah wanita yang dia cintai, sedangkan di sisi lain adalah para bawahannya yang setia. Demi Angel, Valentino rela menyerahkan segalanya. Memangnya kenapa jika dia dalam bahaya? Akan tetapi, dia tidak mungkin membiarkan para bawahannya yang setia menemaninya menerjang bahaya hanya karena hubungan antara dirinya dengan Angel. Tentu saja mereka akan menurut dengan patuh begitu Valentino memerintahkan mereka. Namun, mana mungkin Valentino membiarkan orang-orang itu meninggalkan rencana yang sudah disusun dan pergi ke hadapan keluarga Wijaya untuk menjemput kematian demi masalah pribadinya. Kali ini, Mary benar-benar mengambil langkah yang kejam. Bahkan Valentino saja merasa sangat dilema dan tidak tahu harus berbuat apa. "Tino, aku harus bagaimana? Aku harus bagaimana?" Angel berlutut perlahan di sisi kasur sambil tetap memegang ponselnya. Batinnya terasa sangat berkecamuk.
Valentino ragu-ragu selama 2 detik, lalu tatapannya menjadi tegas. Aku hanya perlu 1 kalimat darimu, dan kita bisa kembali ke kota Neo hari ini. Dalam hidup, manusia harus selalu memperjuangkan orang-orang yang mereka sayangi. Jika hidup saja sudah dipertaruhkan, apalagi yang perlu ditakuti? Tidak! Tidak boleh! Kamu tidak boleh sampai menunjukkan wajahmu! Ibuku, aku bahkan sekarang tidak bisa menjamin dia tidak akan melakukan hal semacam itu di saat dia benar-benar marah. Jadi, aku harus pulang. Aku hanya bisa pulang. Angel bergumam dengan pelan. Dia berdebat dengan dirinya sendiri selama beberapa saat, tapi dia tetap mengangkat kepalanya menatap Valentino. Hanya saja, tatapan Angel terlihat penuh ketidakrelaan dan kesedihan. Mulut Valentino bergerak, tapi tidak ada satu patah kata pun yang terucap. Dia melangkah menghampiri Angel dan memeluk istrinya. Tino, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Karena ibuku berbuat seperti ini, dia pasti sudah mengatur agar aku bisa kembali dengan selamat. Jadi meskipun aku pulang ke kota Neo, aku yakin tidak akan ada bahaya apapun. Kalau sampai ada bahaya, ibuku juga tidak akan mungkin mengizinkanku untuk pulang. Kata Angel terus menenangkan Valentino. Tidak peduli seberapa besar hatinya merasa tidak rela, Angel tetap tidak akan menganggap remeh bahaya yang harus Valentino hadapi. Dia tidak berani bertaruh ibunya tidak akan punya nyali untuk melakukan hal semacam itu atau tidak. Valentino tidak menyahut apa-apa. Dia sudah bisa menebak alur pikir Angel bahkan melebihi Angel sendiri. Pasti ada jaminan atau semacamnya yang Mary pegang sehingga dia berani meminta Angel untuk pulang. Bagaimanapun juga, Valentino dan Angel sudah dianggap mati oleh orang-orang dari keluarga Wijaya. Jika Angel secara gegabah muncul di kota Neo, Nick pasti akan langsung bertindak. Tidak peduli seberapa bodohnya Mary, dia tidak akan mungkin membiarkan darah dagingnya sendiri mati. Selain itu, Mary yang memaksa melakukan hal ini di saat seperti ini juga membuktikan bahwa wanita itu memiliki rasa percaya diri yang cukup. Kenapa dia bisa begitu percaya diri di tengah-tengah situasi kota Neo saat ini? Dia tidak bisa mendapatkan kepercayaan diri itu dari keluarganya, dan keluarga Kusuma juga pasti tidak sudi memberikannya dukungan. Selain Nick dan keluarga Wijaya, Valentino tidak bisa membayangkan sosok siapa-siapa lagi yang sanggup menutupi langit kota Neo saat ini dengan satu tangan. Oleh sebab itu, tidaklah sulit untuk menduga bahwa Mary pasti sudah melakukan kontak dengan Nick. Bahkan, kemungkinan besar dia juga sudah bergantung pada Nick. Hendrik pernah mengatakan pula bahwa 3 dari 4 keluarga bangsawan di kota Neo sudah mundur dari kota Neo. Sebagai satu-satunya keluarga bangsawan yang tersisa, keluarga Kusuma harus berdiri di pihak Nick agar mereka tetap bisa bertahan. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa saat ini, Mary pasti memiliki kedekatan yang sangat erat dengan Nick. Tino, aku sudah memikirkannya dengan matang. Aku akan pulang dulu dan aku akan menunggumu di kota Neo. Hanya ini satu-satunya cara. Kalau ibuku sampai benar-benar marah dan membuat masalah ini terbuka ke pihak luar, konsekuensinya bukan hanya kamu yang akan berada dalam bahaya, tapi aku juga. Kita berdua akan berada dalam bahaya. Jadi, biarlah aku seorang diri yang pulang lebih dulu. Kata Angel sambil mengangkat kepalanya dan menatap Valentino dengan sorot pandangan yang tegas. Kota Neo saat ini sedang kacau balau dan kita tidak tahu situasinya dengan jelas. Kamu mau kembali ke sana dan menghadapi bahaya seorang diri? Tanya Valentino dengan kening yang sedikit berkerut. Begitu Angel pulang, dia pasti akan benar-benar kehilangan jalur kontak dengan istrinya itu. Meskipun kebohongan yang disusun oleh Angel dan Mary sempurna tanpa cacat celah, Nick pasti akan menyuruh orang-orangnya untuk mengawasi Angel. Dalam situasi yang seperti itu, Angel tidak mungkin berani menghubungi Valentino. Biarpun aku harus menghadapi bahaya sendirian, aku tetap tidak akan membiarkanmu berada dalam bahaya, Tino. Jawab Angel dengan ekspresi serius.
Apalah artinya menghadapi bahaya demi Valentino di saat pria itu bahkan melindunginya agar dia tidak terluka akibat terjatuh dari tempat setinggi 9 meter. Angel pun menambahkan, "Begitu aku pulang, aku pasti akan mencari cara untuk menghubungimu dan memberitahumu informasi tentang kota Neo." Sedari tadi, Valentino tidak mengatakan apa-apa karena hatinya terasa seperti ditusuk dengan pisau. Pria mana yang rela melihat wanitanya menghadapi bahaya sendirian jika bukan karena terpaksa? Akan tetapi saat ini, Valentino paham betul bahwa cara inilah yang paling tepat untuk mengulur waktu. Oleh sebab itu, dia tidak punya pilihan lain selain menerima usulan Angel. Karena Valentino tidak kunjung bicara, Angel pun menegakkan tubuhnya dalam pelukan Valentino dan menatap suaminya dengan ragu. Saat ini, air mata sudah membasahi mata Valentino. Tiba-tiba, mata Angel ikut memerah dan air matanya mengalir turun. Selama 3 tahun dan hampir 4 tahun bersama dengan Valentino, Angel tidak pernah melihat Valentino meneteskan air mata sebanyak ini, kecuali saat Valentino terluka dalam 3 bulan itu. Bahkan saat Valentino berlutut di hadapan Tuan Besar Kusuma di pesta Nyonya Besar Kusuma, Valentino menekan air mata yang sudah menggenangi pelupuk matanya. Namun, sekarang wajah Valentino basah oleh air mata. Alasan seorang pria tidak mudah menangis adalah karena hati mereka tidak mudah merasa terluka. Jadi, seberapa besar kesedihan yang seorang pria simpan dalam hati jika dia sampai meneteskan air mata sebanyak ini? Hati Angel ikut merasa sakit. Detik berikutnya, bibirnya yang lembut mencium wajah Valentino. Dia terus mencium bersih air mata yang membasahi wajah Valentino dan akhirnya berlabuh di bibir Valentino. Setelah mereka berciuman untuk waktu yang lama, Angel menjulurkan kedua tangannya untuk menopang kedua sisi wajah Valentino. Saat ini, Angel seolah kembali ke sosoknya 3 bulan lalu. Dia bersikap seperti seorang kakak yang pengertian dan menghibur menenangkan Valentino yang rapuh. Valentino hanya menunjukkan kerapuhannya yang terkadang muncul di hadapan Angel seorang. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang manusia dan bukan seorang dewa. Dia juga akan merasa lelah saat harus berhadapan dengan tekanan hidup yang tidak ada habisnya. "Jangan menangis, Tino. Aku pasti akan menjaga diriku baik-baik. Aku akan menunggu kepulanganmu di kota Neo." Bab 716. Tunggu sampai aku kembali ke kota Neo. Ingat janji kita. Meskipun aku tidak ada di sisimu, kamu tetap harus menjaga dirimu baik-baik, kata Angel. Meskipun dia yang sedang menghibur Valentino, matanya juga basah oleh air mata. Tidak ada satu pun dari mereka yang menyangka bahwa kalimat itu ternyata adalah sebuah ramalan yang malah menjadi kenyataan. Valentino mengangguk, lalu mengelap wajahnya. Semua kerapuhannya menghilang dalam sekejap dan digantikan dengan aura yang dingin. "Berikan aku sedikit waktu. Aku pasti akan membawa orang-orangku kembali ke kota Neo dan tampil di hadapanmu dengan mengagumkan. Ini adalah janjiku, Valentino Wijaya, kepadamu, Angel Kusuma. Jadi setelah kamu pergi, aku akan mendirikan perusahaan yang kuberi nama Group Promise. Lihatlah baik-baik dari kota Neo. Hari di mana Group Promise menjadi terkenal di kota Vero adalah hari kepulanganku ke kota Neo," kata Valentino sambil menatap keluar jendela dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya. Saat ini, suasana hati Valentino berubah menjadi semakin tegas dan mantap. Dengan Angel di sisinya, dia masih memiliki sedikit keraguan saat hendak melakukan sesuatu. Jika Angel sudah tidak di sini lagi, apa saja yang bisa dia lakukan? Valentino sendiri bahkan tidak berani membayangkannya. "Tino!" Angel memeluk Valentino dari belakang dengan begitu erat. Dia tidak rela untuk melepaskan Valentino. Selama sepanjang hari itu, mereka berdua tidak pergi kemana-mana. Mereka hanya saling berpelukan erat dan membisikkan kata-kata manis kepada satu sama lain. Keduanya menikmati momen-momen terakhir sebelum mereka harus berpisah.
Walaupun sangat sedih, mereka menekan perasaan itu kuat-kuat dan saling menyunggingkan senyum. Mereka memasak bersama, saling menyuapkan makanan, dan bahkan menonton sinetron sambil berpelukan. Mereka benar-benar bersikap seperti pasangan yang baru saling jatuh cinta. Akan tetapi, momen-momen yang membahagiakan selalu berlalu dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, malam sudah tiba. Valentino menelpon Danu dan yang lainnya untuk mengatur kepulangan Angel ke kota Neo. Angel sudah pasti tidak boleh naik mobil dari kota Vero langsung menuju kota Neo. Dia justru harus pergi ke beberapa kota lainnya untuk menghindari identitas Valentino terbongkar. Danu tentu saja sangat terkejut saat mendengar keputusan Valentino. Akan tetapi, dia juga tidak berani terlalu banyak bertanya dan hanya dia mematuhi perintah Valentino. Sementara Valentino sedang menelpon, Angel pergi ke kamar mandi. Setelah mengunci pintunya, Angel pun mengeluarkan tespek yang sudah dia siapkan dan membuka pembungkusnya dengan gugup. Selama kurun waktu ini, dia dan Valentino sama sekali tidak menggunakan pengaman apapun. 2 menit kemudian, hasil pada tespek itu membuat sekujur tubuh Angel terasa lemas. Sebuah garis merah perlahan-lahan muncul dan segera diikuti oleh sebuah garis merah lainnya yang berwarna lebih terang. 2 garis merah muncul pada tespek itu, tapi warnanya tidak merah pekat. Hal ini berarti dia bisa saja hamil, tapi bisa juga tidak. Akan tetapi, bukan ini hasil yang Angel harapkan. Dia sudah berjanji pada Valentino untuk melahirkan seorang bayi. Tidak peduli apapun yang terjadi ke depannya, Angel ingin memberikan seorang anak untuk Valentino. Begitu mendengar bunyi pergerakan di luar, Angel buru-buru membuang tespek itu ke dalam toilet dan menyiramnya. Biwur! Kemudian, Angel membuka pintu kamar mandi. Angel, aku barusan menelpon Danu dan Yang. Sebelum Valentino selesai bicara, Angel sudah bergegas menghampirinya dan mencium bibirnya. Perasaan Valentino yang semula terasa sedikit berat pun mendadak berubah menjadi kebingungan. Angel sama sekali tidak memberikan Valentino kesempatan untuk berpikir. Dia langsung berinisiatif membuka mantel Valentino. Sambil membuka pakaian Valentino, Angel mendorong suaminya itu. Karena sudah tidak keburu untuk mendorong Valentino ke kamar, Angel pun mendorongnya ke atas sofa. Kamu? Saat ini, Valentino benar-benar kebingungan. Meskipun Angel sebentar lagi akan pergi, sikapnya tidak seharusnya menjadi seaneh ini, bukan? Dia bersikap seolah-olah mereka harus melakukan ini. Tino, aku mencintaimu. Aku cinta padamu. Saat ini, Angel bersikap dengan sangat mendominasi seolah-olah dia adalah seorang ratu. Ungkapan rasa cinta Angel langsung meluluhkan hati Valentino. Dalam sekejap, suasana di dalam ruang tamu itu pun menjadi panas. Mereka berdua nampak seperti ingin mengubur segala perasaan tidak rela dalam hati mereka. Mereka sudah melewati umur untuk baru merasakan cinta. Saat ini, mereka ingin menghabiskan sisa umur mereka di sisi satu sama lain, hingga rambut mereka memutih karena usia. Pukul 11 malam. Angel sudah selesai mengemas semua barang-barangnya dan mendaratkan ciuman di wajah Valentino. Akan tetapi, Valentino sama sekali tidak menyadarinya karena tertidur dengan pulas. Angel memandang Valentino dengan perasaan tidak rela, lalu dia berbalik badan dan berjalan pergi. Namun ketika mencapai ambang pintu, langkahnya berhenti dan dia kembali menoleh menatap lurus ke arah Valentino selama beberapa detik. Tino, aku akan menunggumu. Setelah mengatakan itu, Angel menekan semua kesedihan dalam hatinya. Dia berbalik badan dan berjalan menuruni tangga. Di lantai bawah, beberapa mobil dengan plat nomor palsu sudah menunggu dalam diam. Langit dipenuhi dengan bintang dan cahaya bulan.
Bintang-bintang itu berkelap-kelip seolah-olah sedang sedih melihat perpisahan kedua sejoli itu. Danu bergegas turun dari mobil dan menatap Angel dengan kening yang berkerut. "Kakak ipar, kamu benar-benar mau pulang?" "Aku harus pulang," jawab Angel sambil menghela napas pelan. "Bagaimana dengan Kak Valentino?" tanya Danu lagi. "Dia sudah tidur, ayo kita bergegas." Angel membalikkan tubuhnya menatap jendela besar yang menjulang dari langit-langit hingga ke lantai itu, lalu menundukkan kepalanya dan masuk ke dalam mobil. "Kak Valentino, dia tidak menyukai perpisahan, sama sekali bukan karena tidak mau mengantarmu," ujar Danu menjelaskan sambil menggaruk-garuk kepalanya. "Aku tahu. Ayo, cepat jalan," desak Angel dengan suara yang sudah sedikit tercekat. "Baiklah," sahut Danu mengiyakan. Dia tidak berani berkata apa-apa lagi, langsung menyalakan mobil dan mengemudikan mobil keluar. 3 mobil di belakang mereka yang terisi penuh dengan para prajurit keluarga Wijaya pun melaju mengikuti dengan mantap. Di bawah naungan langit malam, keempat mobil itu perlahan-lahan melaju meninggalkan kompleks perumahan dan bergegas menuju kota-kota lain di luar kota Vero. Suasana ruang tamu yang ada di balik jendela yang terbentang dari langit-langit hingga ke lantai itu benar-benar gelap dan tidak terlihat apapun. Akan tetapi, jika diperhatikan dengan saksama, cahaya dari puntung rokok yang menyala bisa terlihat. Valentino berdiri di depan jendela besar itu dan menatap beberapa mobil yang melaju pergi. Hatinya mendadak terasa kosong. Selama lebih dari 3 tahun, dia dan Angel tidak pernah berpisah meski berada dalam situasi paling sulit sekalipun. Sekarang, momen ini adalah momen perpisahan mereka yang terpanjang. "Maaf, aku tidak suka mengantar orang untuk berpisah," gumam Valentino dengan pelan. Sorot pandangannya perlahan-lahan berubah menjadi teguh seiring dengan tatapannya kepada lampu 4 buah mobil yang menghilang di balik kegelapan malam itu. Selama ada Angel di sisinya, Valentino tidak akan melakukan segala sesuatunya dengan kasar dan akan bertindak dengan penuh perhitungan. Namun, karena sekarang wanita yang dia cintai sudah pergi, kekhawatiran apa lagi yang harus dia miliki? Dengan satu sentakan pergelangan tangannya, Valentino mengeluarkan topeng wajah palsu yang Riz berikan kepadanya. "Setelah kamu pergi, aku akan berkembang di kota Vero ini dengan menggunakan nama Leno. Aku juga akan mendirikan grup Promise." Sambil mengatakan hal-hal ini, Valentino perlahan-lahan memasang topeng wajah itu. Topeng itu pas sekali dengannya dan sama sekali tidak ada cacat celah. Valentino merapikan lipatan pada topeng dan perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Penampilannya yang benar-benar terlihat baru pun perlahan-lahan terlihat di bawah sinar bulan. Mukanya terlihat sangat biasa. Bahkan jika dilemparkan ke tengah kerumunan, tidak ada satu pun poin dari dirinya yang akan menarik perhatian. "Mulai hari ini, aku, Leno, akan membuat semua orang tunduk kepadaku kemanapun aku pergi. Karena siapapun yang menentangku akan mati." Suara Valentino yang terdengar sangat dingin itu bergema di penjuru ruang tamu. Siapapun yang mendengarnya pasti akan merasa ketakutan. Mungkin akan ada yang menyebut Valentino sangat gila. Namun, pada akhirnya waktulah yang akan membuktikan segalanya. 4 buah mobil itu meninggalkan kota Vero dengan tenang. Mereka memanfaatkan langit malam dan melaju ke banyak tempat, lalu akhirnya tiba di kota Areo. Setelah itu, Danu dan 4 orang prajurit keluarga Wijaya kembali lewat jalan yang sama. Masing-masing dari 8 orang prajurit keluarga Wijaya sisanya juga membeli selembar tiket. Mereka semua menggunakan penyamaran. Mereka berpura-pura tidak saling kenal dan berpencar untuk melindungi Angel dari segala sisi. Bab 717, sengaja menamparmu. Di dalam kereta, seorang pemuda di samping Angel ingin mencoba mengganggunya.
Akan tetapi, ketika pergi ke toilet, dia kembali dalam keadaan hidung memar dan wajah yang bengkak. Selama sisa perjalanan pemuda ini menjadi sangat diam. 8 orang prajurit keluarga Wijaya mengawal Angel sepanjang perjalanan. Mereka baru akan kembali setelah melihat Angel dijemput oleh David. Data pribadi mereka disimpan dalam arsip keluarga Wijaya, sehingga mereka tidak berani menampakkan diri di hadapan Nick. Sesampainya di rumah, Angel langsung mengunci diri di kamar. Meski Mary mengetuk pintu kamarnya, Angel tetap tidak membukanya. Di hari berikutnya, kabar kepulangan Angel terdengar sampai ke telinga banyak orang. Bobby, Davin, Kiara, Robert, juga Nyonya Besar Kusuma segera datang berkunjung. Satu keluarga besar itu berkumpul di villa pusat perumahan di Jing Oriental. Sebenarnya Angel enggan bertemu dengan keluarga besarnya, tetapi dia harus menghilangkan keraguan mereka akan masalah ini. Maka dari itu, dia tidak punya pilihan lain selain menemui mereka. Hanya saja sekarang keluarga Kusuma sudah mengalami perubahan yang signifikan. Bobby kembali memimpin grup Kusuma, bahkan Nyonya Besar Kusuma pun disingkirkan. Nyonya Besar Kusuma hanya duduk di sudut ruangan dan tidak ada yang memedulikannya kecuali David. Adapun Bobby dan yang lainnya terlihat berseri-seri, tentu saja karena beberapa bulan ini semuanya berjalan dengan baik. Angel, bukannya kamu sudah mati? Kiara mengatakannya sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Ketika seseorang mencapai puncak, semua teman dan kerabatnya akan ikut menikmati kejayaannya. Bobby berusaha untuk mencari muka para Nick. Hanya demi menunjukkan niat baiknya para Nick, Bobby rela menjual saham grup Kusuma miliknya. Tentu saja kedudukannya di kota Neo semakin meningkat. Bahkan sampai kedudukan Davin dan yang lainnya pun ikut meningkat. Jadi begini, Kiara. Mary membuka mulutnya, ingin menjelaskan. Aku tidak bertanya padamu. Kiara melirik Mary. Mary tersenyum malu, kemudian dia menutup mulutnya dengan cepat. Saat ini keluarga Kusuma harus menghormati Bobby dan Davin. Aku diculik oleh beberapa orang berpakaian hitam ke kota Areo dan belum lama ini baru dilepaskan. Angel menjelaskannya dengan pelan. Di mana Valentino? Apakah dia sudah mati? Tanya Kiara. Aku tidak tahu. Jawab Angel pelan dengan mata yang memerah. Jawaban ini jauh lebih dapat dipercaya daripada langsung menjawab kalau Valentino sudah mati. Hai Empia. Baguslah kalau sudah mati, seharusnya dia mati saja dari awal. Kiara merasa sangat lega. Nyonya Besar Kusuma memperhatikan ekspresi para anggota keluarga Kusuma yang berbeda-beda. Kerutan di wajahnya semakin terlihat jelas. Dia pun menghela napas panjang dalam hatinya. Namun, dia sekarang sudah tidak memiliki hak apapun untuk bersuara di hadapan keluarga Kusuma. Mereka mau memberinya makan pun sudah bagus. Benar, orang itu memang pantas mati. Davin melanjutkan omongan sebelumnya. Cukup! Angel menggebrak meja. Angel tidak tahan dengan kutukan mereka terhadap Valentino. Hai Empia, kenapa kamu marah? Sudah kukatakan, kalau bukan karena paman dan keluarga kami, keluargamu pasti sudah lama hancur. Kata Kiara. Gel, duduklah. Mary pun menegur Angel. Mulut Angel bergerak-gerak, tetapi tubuhnya tetap duduk dengan sedikit gemetar. Hai Empia, kuakui suamimu yang berusia pendek itu sungguh berkompeten. Kalau tidak, mustahil ada banyak orang yang mengikutinya saat itu. Tapi apa yang bisa dia dilakukan dengan kemampuannya itu? Pemenang akan menjadi raja, yang kalah akan menjadi pecundang. Orang yang bisa tertawa sampai akhir adalah pemenangnya. Kiara terus menekan Angel, kini nada bicaranya bahkan terdengar semakin arogan.
Apa kamu kira kamu dapat tertawa sampai akhir? Angel menatap Kiara dengan dingin. Haha, memang seperti itu, kan? Kiara tertawa terbahak-bahak, kemudian lanjut bertanya. Mungkinkah suamimu yang sudah mati itu yang dapat tertawa sampai akhir? Meskipun Bobby, Davin dan yang lainnya tidak mengatakan apapun, mereka menatap Angel dengan tatapan meremehkan. Angel menatap Kiara selama beberapa detik. Setelah itu dia menundukkan kepalanya tanpa mengatakan apapun. Angel, terimalah kenyataannya. Dari awal sudah kukatakan, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Kalau kamu tahu diri, sebaiknya kamu pergi dari kota Neo dan jangan merusak pemandangan di sini. Kiara melipat kedua tangannya di depan dada. Dia masih enggan melepaskan Angel. Ini rumah Angel. Kalau dia tidak mau pergi, siapapun tidak berhak untuk mengusirnya. Kata David dengan suara yang dalam. Tidak juga. Seluruh tempat di kota Neo adalah milik Tuan Muda Nick. Termasuk tempat di mana kita memijakan kaki saat ini juga merupakan pemberian Tuan Muda Nick untuk kalian, paham? Kalau Tuan Muda Nick meminta kalian untuk keluar, maka kalian harus keluar. David tidak berani mengatakan lebih banyak lagi setelah mendengar perkataan Kiara tadi. Karena apa yang dikatakan Kiara adalah fakta. Saat ini Nick memegang asosiasi perdagangan Prabu dan mengendalikan saham ratusan perusahaan. Dia benar-benar sangat berkuasa. Sepertinya kota Neo yang besar ini telah sepenuhnya dikuasai oleh Nick. Angel, bukankah kamu sangat setia? Kenapa kamu tidak menyusul Valentino mati saja? Haha, apa yang kamu maksud dengan setia dan tidak akan membiarkannya mati sendirian? Kiara semakin menertawakannya. Angel menundukkan kepala tanpa mengatakan sepatah kata pun. Kalau benar-benar terjadi sesuatu pada Valentino saat itu, Angel pasti akan membuat keputusan. Namun terlepas apapun yang dia lakukan, dia tidak melakukannya untuk dilihat orang lain. Hehe, Valentino yang berusia pendek ini membuatmu menjadi janda. Rasanya tidak enak, kan? Kiara mencibirnya lagi. Wush! Tepat setelah Kiara mengatakan hal tersebut, tiba-tiba sesosok bayangan bergegas masuk ke dalam villa. Tanpa menunggu respons semua orang, sesosok bayangan itu langsung bergegas menuju Kiara. Plak! Setelah itu terdengar suara tamparan yang bergema di seluruh aula villa. Semua orang di sana menjadi bingung. Bahkan Angel pun sampai mengangkat kepalanya karena terkejut melihat bayangan itu. Jenny? Angel berteriak kegirangan. Kak, sejak kapan wanita ini bisa berlagak di depan keluarga kita? Jenny mengenakan jaket dan terlihat sangat berani. Rambutnya yang semula panjang kini dipotong pendek dengan rapi. Meskipun wajahnya sudah dipoles dengan bedak, dia tetap terlihat pucat. Jenny! Sialan! Berani-beraninya kamu menamparku! Kiara berteriak marah sambil membelalakan matanya. Kemudian dia mengulurkan tangan untuk menangkap Jenny. Memang kenapa kalau aku menamparmu? Jenny menghindar ke samping, kemudian berbalik dan menampar Kiara lagi. Plak! Kiara sama sekali bukan lawan Jenny. Dia terus ditampar oleh Jenny beberapa kali. Hingga akhirnya Kiara pun berteriak marah dengan keadaan rambut yang berantakan. Davin tidak bisa duduk diam saja melihat putrinya ditampar. Akhirnya dia pun segera melangkah maju. Akan tetapi David juga berdiri tanpa ragu. Kemudian dia langsung menghadang Davin. Pisahkan mereka berdua! Bobby berteriak dengan wajah yang muram. Robert pun segera berjalan mendekat untuk melerai Kiara dan Jenny. Minggir! Jangan sentuh aku! Jenny mengibaskan tangannya untuk melepaskan tangan Robert. Kemudian dia berbalik badan lalu berjalan ke arah Angel.
Jenny! Nyonya besar Kusuma yang bungkam pun akhirnya berteriak. Ya, Nek. Jenny menjawabnya. Setelah itu dia segera duduk di samping Angel. Bab 7-18 Januari Gan seperti kacang lupa kulitnya. Ku beritahu kamu, ini adalah rumah kami. Jangan kira karena ada yang mendukung kalian, maka kalian bisa berbuat sesuka hati. Kalau memang kalian hebat, bunuh saja kami semua. Aku ingin lihat seberapa besar nyali kalian. Kalau kalian tidak berani, pergi dari sini. Karena meskipun kalian tidak berani, aku berani. Lain kali, kalau kalian berani macam-macam di rumahku, aku pasti akan membunuh kalian. Jenny yang duduk di sofa melihat Bobby dan yang lainnya dengan tatapan dingin. Semua yang di sana pun tercengang. Sejak kecil, Jenny memang suka membangkang, tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang perempuan. Namun sekarang, Jenny bahkan lebih galak daripada laki-laki. Apa maksudmu? Coba saja bunuh aku. Teriak Kiara tidak mau kalah. Kiara yang telah ditampar berkali-kali oleh Jenny sangat marah. Kamu pikir aku takut? Jenny menoleh dan melihat Kiara dengan tatapan dingin. Sini, aku di sini. Coba saja bunuh aku. Kata Kiara. Dia mendorong Robert, lalu berdiri tegak. Tanpa mengatakan apa-apa, Jenny langsung berjalan menuju dapur. Tiba-tiba, Jenny keluar dari dapur sambil membawa pisau dapur yang mengilat. Shh. Melihat ini, Kiara tidak berani bersuara lagi. Sementara yang lain berkeringat dingin. Dasar pelacur! Berani sekali kamu cari gara-gara di rumah orang. Akan ku cincang-cincang tubuhmu. Jenny memaki Kiara lalu menerjang ke arah Kiara sambil memegang pisau dapur itu. Mary yang biasanya seperti ibu-ibu gila saja tercengang-cengang melihat aksi nekat Jenny ini. Jenny, apa yang kamu lakukan? David segera menghalangi Jenny. Ayah, lepaskan aku. Aku ingin membuktikan padanya bahwa aku berani membunuh dia. Paling-paling satu nyawa diganti dengan satu nyawa. Supaya dia tidak datang lagi untuk mengganggu kakakku. Selesai berbicara, Jenny melepaskan diri dari David, lalu berlari ke arah Kiara. Pisau yang mengilat itu pun memantulkan cahaya dan menyilaukan mata Kiara. Dasar gila! Wajah Kiara pun memucat. Tanpa banyak bicara, dia langsung membalikkan badan untuk lari. Setelah ragu-ragu sejenak, Kiara tetap tidak berani melawan Jenny secara langsung. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Jenny selama ini di luar sana. Kalau sampai Jenny ternyata benar-benar sudah gila dan menyayat wajahnya, dia mau melapor ke siapa? Kiara pun berlari sekuat tenaga. Sepatu hak tingginya yang lepas tidak dia pungut kembali. Dia segera berlari meninggalkan villa. Pelacur! Kalau lain kali kamu buat masalah lagi di rumah kami, aku pasti akan mencincang tubuhmu. Jenny berkacak pinggang dengan satu tangan, sedangkan tangannya yang memegang pisau dapur ditunjuk-tunjukkan pada Kiara. Dia terlihat seperti ibu-ibu gila, sangat galak dan menakutkan. Jenny, kamu... Bobby memberanikan diri untuk buka suara. Pergi! Kalian mau pergi tidak? Tidak mau. Baik, akan kubuat kalian tidak bisa pergi dari rumah ini. Jenny berbalik, tangannya masih memegang pisau dapur. Orang pertama yang dia targetkan adalah Robert. Kami pergi, kami pergi. Davin segera berdiri untuk pergi dari rumah ini. Dalam sekejap, Bobby dan yang lainnya sudah angkat kaki dari rumah Jenny. Dasar perempuan gila!
Kiara yang sudah berada di dalam mobilnya memaki-maki Jenny dengan kesal. Begitu teringat dengan pisau dapur yang mengilat itu, jantungnya pun berdetak kencang karena takut. Siapa suruh kamu cari gara-gara dengan Angel? Dia sudah menjadi janda, tapi kamu masih saja cari gara-gara dengannya, kata Robert sambil mengernyitkan alis. Memangnya kamu mengerti apa? Jawab Kiara. Masa kamu tidak mengerti apa maksud Mary? Bobby memicingkan matanya, lalu berkata, Mary melihat Kiara dan Tuan Muda Nick lumayan dekat akhir-akhir ini. Makanya, Mary memakai segala cara untuk menarik Angel kembali agar bersaing dengan Kiara. Paman benar. Makanya aku ingin mencari cara untuk mengusir Angel. Kalau Tuan Muda Nick benar-benar jadi suka dengan Angel, kita tidak punya kesempatan lagi. Nantinya, kita sekeluarga yang akan ditindas oleh Angel, kata Kiara dengan penuh amarah. Menurut kalian, apakah Valentino sudah mati? Tanya Davin. Pasti sudah mati, jawab Kiara langsung. Valentino yang sangat mencintai Angel tidak mungkin membiarkan Angel pulang seorang diri untuk berhubungan dengan Nick. Kamu benar, ucap Robert sambil mengangguk-angguk. Kiara dan keluarganya berbicara di dalam mobil sambil pergi meninggalkan villa pusat. Sementara itu di dalam villa, Jenny melempar pisau di tangannya, lalu memeluk Angel sambil menangis terseduh-seduh. Hanya di depan orang-orang yang disayanginya saja Jenny tidak berpura-pura kuat. Sosoknya yang semula beringas kini menangis di pelukan Angel. Kak, aku rindu kamu. Aku kira kamu sudah meninggal. Sudah lama aku mencari kalian. Kemarin di telepon, ayah bilang kamu sudah kembali. Aku pun cepat-cepat pulang, kata Jenny sambil menangis sesenggukan. Jangan menangis lagi, aku sudah di sini, jawab Angel sambil menepuk-nepuk punggung Jenny. Beberapa saat kemudian, Jenny mendongak dan bertanya, Mana kakak ipar? Dia? Angel terdiam. Tentu saja sudah mati, sela Mary tanpa ragu. Jenny segera menoleh dan berkata pada Mary, Bukannya sebelumnya ibu bilang, waktu itu ibu tidak ingin kamu terlalu sedih. Tapi sekarang kakakmu sudah kembali. Kami pun tidak menyembunyikannya lagi darimu. Valentino memang sudah mati. Sementara kakakmu waktu itu hanya diculik oleh orang lain, kata Mary sambil mengernyitkan alis. Jenny terbelalak, seakan belum bisa mencerna perkataan Mary. Dia bertanya pada Angel, Kak, apakah itu benar? Angel ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia mengangguk. Hai? Nyonya besar Kusuma menghela napas panjang. Dia berdiri, lalu mengambil tongkatnya dan hendak pergi. Nenek mau kemana? Tanya Angel dan Jenny bersamaan sambil berdiri. Pulang, jawab Nyonya besar Kusuma sambil mengibaskan tangannya. Nyonya besar Kusuma masih tinggal di kediaman itu, dia tidak tinggal bersama ketiga anak laki-lakinya. Ibu, pulangnya setelah makan malam saja. Bobby juga ikut berdiri. Nyonya besar Kusuma tidak menoleh ke arah Bobby, tapi dia berdiri diam di tempat dan berkata, Tidak perlu. Tapi karena kalian adalah anak-anak dan cucuku, aku harus mengatakan ini pada kalian. Yaitu, jangan hidup seperti kacang lupa pada kulitnya. Sebelum melakukan sesuatu, jangan lupa moral kalian sebagai manusia. Selesai berbicara, Nyonya besar Kusuma pun pergi meninggalkan ruang tamu. Nyonya besar, apa maksudmu? Nyonya besar sedang mengataiku kacang yang lupa kulit.
Bagaimana dengan Nyonya Besar sendiri? Mary yang mendengar nasihat dari Nyonya Besar Kusuma pun merasa tidak senang. Dia langsung berdiri. Kapanpun itu, aku selalu ingat bahwa aku masih bisa hidup karena Valentino. Selesai menjawab Mary, Nyonya Besar Kusuma kembali melangkah pergi. Dia sendiri yang tidak panjang umur. Bisa salahkan siapa? Kata Mary. Tidak peduli apakah Valentino sudah mati atau belum, Mary tetap menganggap dia sudah mati. Ibu, nenek sedang mengatai ibu. Ibu tinggal di rumah yang kakak ipar tinggalkan, tapi malah terus menjelek-jelekan kakak ipar. Ibu benar-benar rendahan. Jenny mendengus dingin. Dia tetap tidak berani mengatai Mary dengan kata-kata yang melewati batas. Kamu? Mary membalikkan badannya menatap Jenny. Akan tetapi, Jenny tidak peduli. Dia menarik Ang-il dan masuk ke dalam kamar. Begitu masuk ke kamar, Jenny langsung bertanya. Kak, katakan padaku yang sebenarnya. Apakah kakak ipar dia? Ketika menanyakan pertanyaan ini, mata Jenny membelalak, bibirnya juga gemetaran. Bab 719, Aku Menyukainya. Jenny sangat peduli dengan Ang-il, tapi dia juga sangat peduli dengan Valentino. Ang-il terdiam ketika mendengar pertanyaan Jenny. Ang-il tidak tahu apakah dia harus memberitahu Jenny yang sebenarnya atau tidak. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, Ang-il pun berkata dengan suara lembut. Terakhir, Valentino dan aku terpisah. Aku juga tidak tahu bagaimana kondisinya saat ini. Ang-il merasa dia sudah terlalu banyak menyusahkan Valentino. Dia tidak ingin niat baiknya berujung menjadi sesuatu yang buruk. Jadi, Ang-il berbohong pada Jenny. Ketika mendengar kepastian dari Ang-il, Jenny tertegun di tempat dengan mulut yang menganga secara perlahan. Detik berikutnya, mata Jenny pun memerah. Air matanya tidak terbendung lagi. Aku dengar dari ibu bahwa otaknya masih bermasalah. Dia sendirian, dia. Sampai di sini, Jenny pun tercekat. Dia tidak bisa berkata-kata. Valentino memiliki iki yang sama dengan anak berusia 8 tahun. Bagaimana nasibnya hidup sendirian di luar sana? Semakin Jenny memikirkan hal ini, hatinya semakin sakit, seakan-akan hatinya disayat pisau, membuatnya tidak bisa bernapas. Ang-il tidak tahan melihat Jenny seperti ini. Dia pun berkata dengan lembut. Valentino seharusnya sudah dibawa pergi oleh orang lain. Keadaannya tidak akan seburuk itu. Kamu tidak perlu terlalu sedih. Akan tetapi, saat ini Jenny mana mungkin bisa mendengar perkataan Ang-il. Pikiran Jenny dipenuhi dengan masa lalu dengan Valentino. Valentino selalu sabar menghadapi Jenny. Dia selalu membantu Jenny diam-diam serta melindungi siaran langsungnya. Ketika Jenny dalam masalah, Valentino akan menjadi yang pertama menolongnya. Saat itu, Valentino melawan puluhan orang, dia bahkan ditikam. Ketika Jenny salah paham padanya, Valentino juga tidak memberikan penjelasan untuk membela dirinya sendiri. Ketika Jenny meminta maaf pada Valentino, Valentino juga langsung memaafkannya. Valentino membela Jenny, menghancurkan keluarga Ika, dan menghancurkan Hans. Hal-hal tersebut sangat membekas di benak Jenny dan membuatnya tidak bisa melupakannya. Namun sekarang, Valentino tidak akan pernah kembali lagi. Valentino tidak akan memanjakan Jenny seperti seorang adik lagi. Tidak ada orang yang akan membela Jenny lagi. Kak, aku tidak rela berpisah dengannya. Aku merindukannya. Semakin memikirkan Valentino, hati Jenny semakin sakit. Dia sama sekali tidak bisa menahan emosinya lagi. Jenny tidak bisa menahan tangisannya. Dia menangis sampai riasan wajahnya luntur, tapi dia tetap tidak mau berhenti.
Jenny memotong rambut panjangnya demi Valentino dan Angel. Dia sudah mencari mereka sekian lama, tapi pada akhirnya dia kehilangan Valentino. Bisa dibayangkan betapa sakitnya perasaan seperti ini. Kak, apa kamu tahu? Kakak iparku itu sangat baik. Dia sebenarnya adalah anggota keluarga Wijaya dari kota Kamar. Dia adalah pemilik Maple Rain Real Estate. Dia juga yang memberimu mahar sebesar 18 miliar. Namanya Tommy Wijaya. Dia adalah Kak Tino dari siaran langsungku. Dia adalah tuan muda Tommy, Kak. Jenny menangis. Air mata dan ingusnya mengalir, tapi dia sama sekali tidak peduli dengan penampilannya. Mata Angel melebar. Dia tidak menyangka Jenny tahu tentang hal-hal ini. Ketika aku meninggalkan kota Neo, aku membuat janji dengan Kak Tino, lalu Kak Valentino Langgung pergi. Identitasnya sangat terhormat. Meskipun kakak ipar diperlakukan dengan buruk di keluarga kita, tapi dia diam-diam menjaga kita. Awalnya, mungkin dia memang melakukannya untuk membalas kebaikan kakek. Tapi pada akhirnya, aku bisa merasakan bahwa dia benar-benar menganggap kita sebagai keluarga. Tidak ada satupun dari kita yang bisa berkorban seperti dia. Jenny masih belum berhenti berbicara, seolah-olah dia ingin mencurahkan semua emosi yang ada di dalam hatinya. Aku tahu dia sudah melakukan banyak hal untuk kita. Sangat banyak. Angel terus mengangguk. Jenny berbicara sebentar, lalu tiba-tiba berhenti menangis. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Angel. Kak, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Semoga kamu tidak marah. Awalnya aku ingin mengubur masalah ini di dalam hatiku. Tapi, sekarang kakak ipar sudah tidak ada. Jadi aku tidak perlu menyembunyikannya lagi. Ketika mengatakan hal ini, Jenny mengucapkannya dengan nada bicara yang sangat serius dan dengan sedikit perasaan bersalah. Ada apa? Tanya Angel. Aku menyukainya. Valentino Wijaya adalah satu-satunya pria yang aku sukai. Jenny berhenti sejenak, lalu mengatakannya tanpa ragu-ragu. Kalau bukan karena begitu banyak hal yang terjadi, Jenny pasti akan mengubur perasaan ini dalam-dalam di hatinya. Angel membelalakan matanya secara perlahan. Dia menatap Jenny dengan tatapan tidak percaya. Akan tetapi, keterkejutan itu hanya berlangsung sebentar saja. Angel mengangguk seakan-akan mengerti. Pria sepertinya tidak akan pernah dilupakan oleh perempuan manapun yang pernah berhubungan dengannya. Aku tidak menyalahkanmu. Perasaan adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Angel menghela napas. Entah apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Mereka berdua ternyata menyukai satu pria di waktu yang sama. Kalau hal semacam ini terjadi pada Angel yang dulu, dia pasti akan berpikir bahwa hal ini sangat tidak masuk akal dan sangat tidak etis. Angel pasti tidak akan menerimanya, bahkan mungkin akan mengamuk di tempat. Namun, setelah melewati begitu banyak hal, mental Angel juga telah berubah banyak. Hidup manusia sangat singkat, melakukan hal yang disukai dan mencintai orang yang disukai adalah hal yang paling penting. Selama bisa hidup bersama dengan baik, masalah lain tidak berarti apa-apa. Aku tidak ingin ikut campur perihal Tino. Aku juga tidak akan menghentikanmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan hal ini ada di tanganmu ketika kamu kembali. Pikir Angel dalam hati. Jenny menangis sambil berbicara pada dirinya sendiri tentang hal-hal yang terjadi di masa lalu. Angel tidak banyak berbicara untuk menghibur Jenny. Dia hanya menemani Jenny di sisinya dalam diam. Kakak beradik itu berada di dalam kamar dan tidak keluar seharian. Topik yang mereka berdua bicarakan selalu seputar Valentino. Mereka membicarakan soal insiden-insiden memalukan yang terjadi selama Jenny menindas Valentino 3 tahun ini. Membicarakan soal makanan yang dimasak Valentino dan makanan apa yang paling enak, juga setiap hal yang pernah dilakukan Valentino. Jenny tidak berhenti berbicara,
seolah dengan melakukan itu, dia bisa merasakan bahwa Valentino masih ada. Kak, kamu tidak melihat kakak ipar meninggal dengan mata kepalamu sendiri, kan? Dia hanya dibawa pergi saja, kan? Tanya Jenny tiba-tiba. Ya, jadi kita tidak bisa memastikan bagaimana sebenarnya keadaannya saat ini. Jawab Angel sembari mengangguk. Ya, orang baik seperti kakak ipar pasti akan mendapatkan bantuan dari langit. Dia pasti akan baik-baik saja. Jenny mengangguk sekuat tenaga, kemudian dia menyatukan telapak tangannya dan berdoa dalam hati. Saat makan malam, mereka berempat berkumpul di meja makan. Kali ini adalah pertama kalinya anggota keluarga mereka berkumpul seperti ini selama beberapa bulan terakhir. Akan tetapi, selain Mary, David, Angel, dan Jenny berada dalam suasana hati yang buruk. Ketika mengambil piring dan sendok, Jenny masih kebiasaan mengambil 5 pasang. Mary pun mengernyit dan berkata sembari menunjuk piring dan sendok yang ada di sebelah Angel. Singkirkan piring dan sendok itu, merusak pemandangan saja. Brak! Jenny menggebrak meja dengan sangat kuat. Siapapun tidak ada yang boleh menyingkirkannya. Mary menggertakkan giginya dengan kesal. Antara Angel dan Jenny, orang yang paling tidak bisa Mary kendalikan adalah Jenny. Bab 720, Cari Muka. Sifat Angel agak mirip dengan David, keduanya sangat mementingkan rasa bakti pada orang tua. Jadi, Angel tidak ingin terlalu banyak perhitungan dengan ibunya. Beda lagi kalau Jenny, dia sangat galak kalau sudah bersikeras, bahkan Mary pun tidak bisa menahannya. Sejak kecil, Jenny sudah suka membangkang. Sifat pasangan kakak beradik itu jauh berbeda. Sifat Angel yang galak saat jadi CEO karena dia terpaksa berbuat demikian. Kalau Jenny adalah galak yang sebenarnya, dia sudah galak sejak dari kecil. Kalau kamu hanya bisa membuat ibu marah, lebih baik kamu pergi liburan saja. Mary memelototi Jenny. Kalau aku pergi liburan, ibu akan makin sering menindas kakakku. Kata Jenny tanpa ragu. Jenny, yang sopan kalau bicara. David memarahi Jenny. Jenny hanya mendengus lalu membalas. Kata-kataku benar adanya. Sudahlah, karena Angel sudah pulang, ada beberapa hal yang harus ibu katakan sekarang. Mary meletakkan sumpit sembari menatap Angel dengan serius. Angel mendungak dan menatap ibunya dengan bingung. Ibu sudah mencarikan sebuah pekerjaan untukmu di Flyhawk Real Estate. Kata Mary langsung ke inti pembicaraan. Melihat Angel yang sedikit bingung, David menjelaskan. Flyhawk Real Estate dulunya adalah Maple Rain Real Estate. Mendengar Maple Rain Real Estate, reaksi pertama Angel adalah mengangguk. Bagaimanapun juga, perusahaan itu dinamakan memakai unsur namanya dan Valentino. Mengapa kakak harus bekerja di sana? Tanya Jenny. Nick Wijaya dari keluarga Wijaya di kota Comer adalah CEO Flyhawk Real Estate saat ini. Kakakmu harus banyak berhubungan dengan dia. Kata Mary tanpa ragu, seolah ini adalah hal yang lazim. Kalau begitu, aku tidak mau. Angel langsung menolaknya setelah dia memahami niat Mary. Ternyata, Mary tetap ingin menggunakan Angel sebagai alatnya untuk mencari muka. Kenapa tidak mau? Apa kamu tidak tahu ada berapa banyak wanita yang bermimpi untuk menikah dengan keluarga Wijaya di kota Comer? Dari 10 wanita, ada 9 wanita yang menginginkan hal itu. Yang tidak mau berarti orang bodoh. Mary mendengus dingin. Lebih baik aku menjadi orang bodoh. Nada suara Angel juga berubah galak. Untuk masalah lain, dia bisa mengikuti Mary, tapi kalau berkaitan dengan Valentino, dia akan bersikap tegas. Bu, kakak iparku adalah anak keluarga Wijaya.
timpal Jenny sambil mengernyit. Tidak disangka, Mary justru tertawa sinis. Baiklah, anggap saja ibu percaya kalian. Ibu percaya dia adalah anak keluarga Wijaya. Lalu, sama-sama dari keluarga Wijaya, tapi Tuan Mudanik duduk dengan mantap di posisi tertinggi di kota Neo. Bagaimana dengan dia? Dia dikejar-kejar orang. Semua orang ingin membunuhnya. Sampai-sampai tidak bisa pulang ke rumahnya sendiri. Sama-sama anak keluarga Wijaya, tapi bedanya begitu jauh. Ibu tidak peduli apakah Valentino sudah mati apa belum. Pokoknya Angel harus mendekati Tuan Mudanik. Apa kamu tidak lihat tampang Kiara yang arogan itu? Kalau kakakmu berhubungan baik dengan Tuan Mudanik, apa keluarga Bobby masih berani sombong? Kata Mary dengan penuh emosi. Dia merasa dirinya benar. Kalau ditelusuri, kakak iparku adalah kakaknya Nick. Dia seharusnya memanggil kakak sebagai kakak ipar. Kalau ibu berbuat seperti ini, lalu apa arti kakakku bagi ibu? Jenny menggebrak meja dan berdiri dengan marah. Mary terdiam sejenak ketika mendengar kata-kata ini, setelah beberapa saat dia baru membalas. Semua ini ibu lakukan demi kakakmu. Tidak peduli seberapa hebat Valentino sebelumnya, sekarang dia sudah kehilangan kekuasaannya. Kalau keluarga kita ingin hidup mewah, kita harus mendekati Tuan Mudanik. Kalian jangan menganggap ibu mata duitan. Ibu hanya punya pandangan lebih jauh dari kalian dan lebih menerima kenyataan hidup. Kiara benar, setiap inci tanah yang kita injak ini adalah milik Tuan Mudanik. Kalau dia ingin mengusir kita, maka kita tidak akan punya tempat untuk berteduh di seluruh kota Neo ini. Mary berbicara sambil mengernyitkan alis dengan tidak sabar. Apa Villa Cloud juga milik dia? Tanya Angel dengan tenang sembari mengangkat kepalanya perlahan. Mary tercengang ketika mendengar ucapan Angel. Dia tidak langsung menjawab. David terdiam sejenak sebelum menimpali. Bukan, villa itu milik grup global. Grup global bukanlah perusahaan kecil. Walaupun keluarga Wijaya dari kota Kama tidak takut pada grup global, tetap saja Nick tidak bisa mewakili seluruh keluarga Wijaya. Dia sendiri masih belum berani mengganggu grup global. Angel mengangguk sembari berkata, kalau begitu, mulai hari ini aku akan pindah ke Villa Cloud. Kamu ingin membuatku mati kesal. Mary juga menggebrak meja dan memarahi Angel sambil menunjuk-nunjuk hidungnya. Apakah kalau aku sudah mati, barulah ibu tidak akan memaksa aku lagi? Angel menatap Mary dengan muka tanpa ekspresi. Melihat tatapan mata Angel, Mary terperanjat hingga tidak bisa membalas. Angel tidak lanjut berbicara. Dia langsung masuk ke kamar untuk beres-beres. Aku akan tinggal sama kakak. Jenny ikut naik tanpa ragu. Kalian ini! Mary sudah akan maju, tapi ditarik kembali oleh David. Kamu mau apa? Apapun yang kamu katakan sekarang tidak akan didengar. Tegur David. Kalau tidak mau dengar, aku akan menggunakan hal itu untuk mengancamnya. Saat itu mau tidak mau dia akan menurut. Mary mendengus. Sekarang ini dia sudah memegang kelemahan Angel. Masalah keselamatan Valentino adalah kelemahan Angel. David menghela napas, dia berkata dengan nada memohon. Aku mohon padamu, apa kamu bisa berhenti membuat masalah? Paling tidak, biarkan dia tenang dulu beberapa hari. Mary melirik David dengan muka mengernyit, lalu berbalik dan berjalan masuk ke kamarnya sendiri. Baiklah, tunggu beberapa hari lagi. Pokoknya hal ini harus dijalankan sesuai kemauanku. Setelah mengucapkan ini, Mary menutup pintu kamarnya dengan kencang. Angel dengan cepat membereskan beberapa barang, lalu bersiap untuk berangkat ke Villa Cloud malam itu juga. Jenny juga mengikuti di belakang Angel sambil memeluk dua boneka beruangnya.
Tindakannya ini seperti ketika masih kecil, mengikuti Angel kemana-mana. "Ayah, kami pergi dulu," kata Angel dengan suara pelan. "Pergilah, semua ini salah ayah. Ayah tidak berguna." David menghela napas, dia melambaikan tangan sambil memunggungi kedua putrinya. Setelah itu tangannya mengusap sudut matanya. Angel juga menghela napas, kemudian membawa Jenny meninggalkan villa. "Tunggu dia pulang, setelah dia pulang, semuanya akan berubah," gumam David sembari menatap kepergian kedua putrinya. Tangannya menyalakan sebatang rokok dengan gemetar. Hanya saja David tidak tahu apakah dia bisa melindungi Angel dan adiknya dengan baik sebelum Valentino pulang. Flyhawk Mansion. Mansion ini dibangun di pusat kota Neo, berdampingan dengan Taman Halcyon yang merupakan tempat diadakannya acara ulang tahun Angel waktu itu. Mansion pribadi ini dibangun oleh Nick dengan menghabiskan banyak uang, bahkan dia sendiri yang memberi nama mansion ini. Villa di dalamnya menempati area yang luas. Di dalamnya ada taman dan gunung buatan, juga ada danau, bahkan ada kolam renang super besar. Semua yang ada di dalam sangat mewah. Saat ini, Nick sedang duduk di ruang tamu yang gemerlap sambil memeluk dua wanita cantik. Tangannya memegang segelas wine yang digoyangkan perlahan. Marco berdiri di samping dengan tenang. "Angel benar-benar sudah kembali?" Nick sedikit kaget.